Perkenalkan, nama saya Firda Isnani Khairunisa dengan NIM 4114190003. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional dapat dikatakan sebagai istilah yang khas Indonesia. Hal ini disebabkan karena ketahanan nasional merupakan konsep yang dirumuskan dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia dalam membina kehidupan nasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam bahasa Inggris, ketahanan nasional sering disebut sebagai national resilience. Ketahanan nasional mengandung makna yang sangat luas. Ketahanan nasional terkait dengan persoalan kelangsungan hidup bangsa secara luas. Dalam hal ini bukan hanya berkenaan dengan kemampuan militer ataupun persenjataan yang dimilikinya, melainkan berkenaan dengan seluruh komponen kekuatan nasional, baik itu ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ataupun kekuatan pertahanan keamanan. Ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Latar belakang ketahanan nasional tidak lepas dari latar belakang sejarah bangsa Indonesia saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, pada masa revolusi fisik sekitar tahun 1945 sampai 1949. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan dari penjajah yang mau menguasai bangsa Indonesia kembali itu diperlukan komponen bangsa Indonesia yang bersatu padu berjuang mempertahankan wilayah Indonesia. Nah, demikian juga pada upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara diperlukan dukungan dari seluruh komponen bangsa Indonesia untuk bersatu mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Dea Al-Aristasari. Kenalkan, nama saya Putri Dea Al-Aristasari dengan NIM 4114190002. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Dari materi tersebut, saya dapatkan bahwa ketahanan nasional hanya berkisar pada masalah pengembangan kehidupan nasional untuk menghadapi suatu tantangan ataupun ancaman sehingga mampu mempertahankan kehidupan suatu bangsa. Ketahanan nasional memiliki kondisi. Apa sih kondisinya? Kondisi dinamis, yaitu kondisi di mana selalu berkembang sesuai dengan tantangan yang dihadapi ataupun fleksibel. Ketahanan nasional sangat penting loh untuk suatu bangsa. Kenapa bisa gitu? Karena sebagai bentuk eksistensi dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Lalu, apa saja sih upaya untuk memperlangsungkan kehidupan suatu bangsa? Menyangkut dua dimensi. Yang pertama, dimensi kesejahteraan, yaitu dimensi yang menyangkut pemenuhan hidup secara layak. Yang ketiga, dimensi keamanan, yaitu bebas dari tantangan ataupun gangguan ataupun ancaman. Oleh karena itu, gagasan pokok dari ketahanan nasional merupakan bahwasanya suatu bangsa ataupun suatu negara dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya jika bangsa tersebut memiliki kemampuan untuk menghadapi suatu tantangan. Maka konsep dari ketahanan nasional itu merupakan konsep yang menyeluruh dalam rangka mempertahankan kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu, kita harus membedakan nih antara ketahanan nasional, keamanan nasional, dan pertahanan nasional. Karena ketahanan nasional cakupannya lebih luas dibandingkan dengan pertahanan nasional ataupun keamanan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Maulana
NIM 4111419007 dari kelompok 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan ketahanan nasional. Landasan ketahanan nasional di Indonesia ada 3. Yang pertama, landasan ideal. Yang kedua, landasan konstitusional. Dan yang ketiga adalah landasan visional. Yang pertama, landasan ideal. Landasan ideal ketahanan nasional adalah Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara. Dengan landasan tersebut, maka tujuan atau cita-cita serta pengembangan pemikiran tentang ketahanan nasional tidak boleh menyimpang dari cita-cita untuk mewujudkan masyarakat, bangsa, dan negara yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusional ketahanan nasional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan landasan konstitusional berarti bahwa ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang menjadi pedoman dalam mengembangkan pemikiran serta dalam mewujudkan kondisi ketahanan nasional harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan keputusan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah landasan visional. Landasan visional ketahanan negara, ketahanan nasional adalah wawasan Nusantara. Sebagai landasan visional, wawasan Nusantara memberikan pedoman dalam pembinaan ketahanan nasional, khususnya mengenai cara pandang yang benar tentang diri bangsa Indonesia dengan segala kondisi objektifnya di tengah-tengah lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial, serta lingkungan regional maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Augustia, NIM 4111419005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ketahanan nasional sebagai kondisi, sebagai konsepsi, dan sebagai model berpikir. Sebelum itu, seperti kita ketahui bahwa ketahanan nasional merupakan gambaran tentang kondisi kehidupan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan. Namun, di samping itu, ketahanan nasional juga merupakan konsep pemikiran tentang pengelolaan kehidupan nasional secara menyeluruh. Terdapat 3 perspektif terhadap konsep ketahanan nasional. Pertama, yaitu ketahanan nasional sebagai kondisi. Sebagai kondisi, ketahanan nasional memberikan gambaran tentang keadaan yang diperlukan suatu bangsa atau negara agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup, membangun kejayaan nasional, serta mewujudkan tujuan nasional yang telah ditetapkan. Dari kondisi ketahanan nasional akan diperoleh gambaran tentang bagaimana kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan atau keamanan yang bisa saling mendukung satu sama lain sehingga mampu mewujudkan kehidupan nasional yang mantap. Yang kedua yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi. Sebagai konsepsi, ketahanan nasional merupakan sistem pemikiran mengenai pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan nasional untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mewujudkan tujuan nasional. Konsep ketahanan nasional merupakan hasil pemikiran yang disesuaikan dengan latar belakang kondisi fisik geografis maupun kondisi sosial, serta pengalaman sejarah dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Konsep ketahanan nasional mengarah pada upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dengan memperhitungkan berbagai aspek kehidupan nasional secara menyeluruh dan terpadu dengan pendekatan holistik dan pemikiran yang bersifat komprehensif integral. Dan yang ketiga yaitu ketahanan nasional sebagai model berpikir. Dalam hal ini, ketahanan nasional
menampilkan pemikiran yang khas berkenaan dengan penyelenggaraan kehidupan nasional untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa, serta mewujudkan tujuan nasional yang ingin dicapai. Pemikiran ketahanan nasional merupakan pemikiran yang memandang kehidupan nasional sebagai suatu kesatuan aspek alamiah yang meliputi geografis, kekayaan alam, dan keadaan penduduk, dan aspek sosial yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam yang saling berinteraksi satu sama lain dalam mewujudkan tujuan nasional. Atas dasar itu, maka model berpikir ketahanan nasional berintikan pemikiran komprehensif integral, yakni pemikiran yang memandang, mensikapi, serta menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan nasional dengan memperhatikan keterkaitan berbagai aspek yang secara menyeluruh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zain Abid Muhabbab dengan NIM 41114190009 dari Prodi Matematika jurusan Matematika Fakultas MIPA dari UNES, dengan akun Facebook Ahmad Zain Abid Muhabbab, dengan channel YouTube Zain Med. Silahkan bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran tentang ketahanan nasional. Sebagai konsepsi, ketahanan nasional merupakan sebuah paradigma berpikir dalam melihat, mensikapi, serta mengambil langkah-langkah dalam upaya pembinaan kehidupan nasional. Paradigma berpikir ketahanan nasional berintikan pokok-pokok pikiran sebagaimana diuraikan di bawah ini. Pendekatan Astagadra. Pendekatan Astagadra yaitu sebuah pendekatan yang melihat kehidupan nasional sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 8 gadra yang saling mempengaruhi satu sama lain. 8 gadra itu meliputi aspek alamiah atau yang disebut Trigadra dan aspek sosial yang disebut Pancagadra. Aspek alamiah atau Trigadra: 1. Letak geografis negara. 2. Kekayaan alam. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. Aspek sosial Pancagadra: 1. Ideologi. 2. Politik. 3. Ekonomi. 4. Sosial budaya. Dan yang kelima, pertahanan dan keamanan. Sebagai insan berbudaya, manusia menjalin hubungan dengan Tuhan dan alam sekitarnya. Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya, jalinan hubungan itu mewujud dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu 1. Hubungan manusia dengan Tuhan mewujud dalam kehidupan beragama atau berkepercayaan. 2. Hubungan manusia dengan cita-cita bersama mewujud dalam kehidupan ideologi. 3. Hubungan manusia dengan kekuasaan mewujud dalam kehidupan politik. 4. Hubungan manusia dengan pemenuhan kebutuhan hidup mewujud dalam kehidupan ekonomi. 5. Hubungan manusia dengan masyarakatnya mewujud dalam kehidupan sosial. Perkenalkan, nama saya Maria Helwa Agustina dengan NIM 4111419010. Saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Pengertian dari pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan dalam penyelenggaraan ketahanan nasional dapat dikatakan sebagai pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, sehingga terjalinlah hubungan yang baik antara masyarakat dengan masyarakat lain, maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan cara seperti ini, masa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan menjadi tentram sehingga dapat dikatakan sudah terselenggarakannya ketahanan nasional.
akibat jika pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan tidak seimbang, yaitu ada dua. Yang pertama, menciptakan suasana kehidupan yang mencekam. Yang kedua, menghambat tumbuhnya kritik, saran, inisiatif, dan kreativitas masyarakat. Jadi, dalam pelaksanaan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan harus seimbang. Kalau tidak seimbang akan menimbulkan akibat yang saya sebutkan tadi. Dalam penggunaan pendekatan kesejahteraan dan keamanan, tergantung dari dimensi waktu dan spektrum ancaman terjadi. Secara visual, penggunaan dua pendekatan tersebut dapat digambarkan seperti gambar di samping. Keterangan T waktu, K adalah keamanan, dan J adalah kesejahteraan. Perkenalkan, saya Vira Sumadewi, NIM 4114190113. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model berpikir komprehensif integral. Pemikiran ketahanan nasional menggunakan model berpikir komprehensif integral. Komprehensif berarti menyeluruh, sedangkan integral berarti menyatu. Jadi, model berpikir komprehensif integral yaitu model berpikir yang memandang, menyikapi, dan berusaha menyelesaikan setiap masalah yang timbul dengan memperhatikan keterkaitan berbagai aspek secara menyeluruh dan menyatu. Pemikiran yang mendasari hal itu adalah bahwa kehidupan masyarakat atau kehidupan negara merupakan suatu sistem sendiri, yaitu suatu kesatuan atau entitas yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain di dalam rangka mencapai tujuan. Dengan pemikiran komprehensif integral diharapkan dicapai penyelesaian masalah secara menyeluruh dengan menjangkau berbagai aspek yang terkait, bukan penyelesaian yang parsial atau hanya sepotong-sepotong. Pentingnya model berpikir komprehensif integral semakin dirasakan pada era yang semakin maju dan modern seperti sekarang ini, dengan persoalan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, masalah yang meningkatnya tindak kejahatan, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan di dunia maya, merebaknya peredaran narkoba, kerusakan lingkungan, serta konflik sosial. Maka diperlukan pemikiran yang menyeluruh dan terpadu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nama saya Nila Eva Yusana dengan NIM 4111419012. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional itu ada 4, yaitu mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi, dan kerjasama. Yang pertama yaitu mandiri. Maksud dari mandiri yaitu ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, serta bertumpu pada identitas, integrasi, dan kepribadian bangsa. Yang kedua yaitu dinamis. Maksud dari dinamis yaitu ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat maupun menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, dan tergantung pada kondisi lingkungan strategisnya. Yang ketiga yaitu sifat wibawa. Maksudnya yaitu keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor yang diperhatikan oleh pihak lain. Yang keempat yaitu konsultasi dan kerjasama. Maksudnya yaitu konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultasi dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan, norma, dan kepribadian bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Pertiani dengan NIM 4111419014.
Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat ketahanan nasional. Sebelumnya kita tahu bahwa ketahanan nasional adalah ketangguhan suatu bangsa dalam menghadapi atau menyikapi segala tantangan, ancaman, hambatan, baik dari dalam maupun luar negeri. Konsepsi ketahanan nasional dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya ketahanan nasional sebagai suatu doktrin. Nah, hal inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu manfaat ketahanan nasional yang pertama sebagai doktrin dasar nasional dan yang kedua sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu manfaat ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional. Nah, doktrin yang dimaksud adalah ajaran ketatanegaraan khususnya dalam penyusunan kebijakan negara yang bersifat mendorong sesuatu atau dengan kata lain memobilisasinya. Sebagai doktrin dasar nasional, konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. Nah, disinilah letak manfaat dari ketahanan nasional sebagai suatu doktrin, yaitu agar setiap orang, setiap masyarakat, dan setiap penyelenggara negara mau dan mengikuti, menerima, dan menjalankan ketahanan nasional. Yang kedua, manfaat ketahanan nasional sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Menurut psikologi, pembinaan berfungsi sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan sebagaimana seharusnya. Pengertian pembinaan ketahanan nasional sendiri adalah suatu proses untuk merumuskan, melaksanakan kebijaksanaan guna mewujudkan dan meningkatkan daya tahan, daya kebal, atau daya kena sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kondisi keamanan dan kesejahteraan yang memadai agar dapat melangsungkan kehidupan dan mengembangkan kehidupannya. Pada hakikatnya, pembinaan kehidupan nasional ditunjukkan untuk memberikan kemampuan pada sistem kehidupan nasional, sehingga dapat dikatakan bahwa pembinaan ketahanan nasional juga merupakan pembinaan sistem kehidupan nasional. Kesimpulan dari materi yang baru saja saya sampaikan adalah manfaat ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional, yaitu agar setiap masyarakat mau menjalankan dan menerima ketahanan nasional itu sendiri. Dan yang kedua, sebagai metode pembinaan kehidupan nasional, yaitu agar masyarakat mau memelihara ketahanan nasional untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan bagi kehidupan nasional. Untuk materi manfaat ketahanan nasional yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ana Miratu Solehah dengan NIM 4111419015. Melanjutkan pemaparan rekan saya sebelumnya, saya akan sedikit menyampaikan tentang manfaat ketahanan nasional. Manfaat ketahanan nasional sebagai pola dasar pembangunan nasional. Seperti pemaparan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa ketahanan nasional adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan kehidupan nasional. Sedangkan pembangunan nasional adalah kegiatan seluruh bangsa untuk mewujudkan kondisi ketahanan nasional atau kondisi yang memadai
untuk menghindari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, dari pemaparan tadi, kita mendapatkan dua korelasi antara ketahanan nasional dan pembangunan nasional. Nah, yang pertama, ketahanan nasional mencerminkan kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, untuk memastikan agar pembangunan nasional berjalan menuju tujuan yang akan dicapai dan dapat dielakkan dari hambatan, gangguan, dan tantangan, maka pembangunan nasional diselenggarakan dengan pendekatan ketahanan nasional. Yang kedua, ketahanan nasional dan pembangunan nasional memiliki keterkaitan, yakni tingkat ketahanan nasional yang kokoh akan menunjang lancarnya pembangunan nasional, yang pada ujungnya akan mewujudkan tingkat ketahanan nasional yang lebih tinggi. Nah, dari dua korelasi tersebut, jelaslah bahwa ketahanan nasional berfungsi atau bermanfaat sebagai pola dasar pembangunan nasional. Sehingga, sebagai pola dasar pembangunan nasional, ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional sebagai suatu ajaran yang diharapkan dapat diyakini kebenarannya. Ketahanan nasional merupakan landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideal dan landasan konstitusionalnya. Nah, ketahanan nasional ini merupakan suatu ajaran yang perlu diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia dan merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Hal ini dikarenakan untuk menghindari adanya penyimpangan dan penyesatan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara terkait ketahanan nasional merupakan landasan visional dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Pemaparan dari saya ini merupakan materi penutup dari video presentasi kelompok kami. Untuk itu, izinkan saya untuk menutup video presentasi ini. Semoga semua yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan kita, dan pengetahuan itu dapat meningkatkan rasa cinta dan bela negara kita untuk kemudian ikut serta mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.